Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, hari ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir sekitar tahun 602 Masehi di Mekah, dalam keluarga Quraisy yang terkemuka. Ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, dan ibunya, Hindun binti Utbah, adalah tokoh kuat yang pada masa awal Islam dikenal sebagai penentang keras Nabi Muhammad. Namun takdir membawa Muawiyah pada jalan berbeda. Pada saat pembebasan Mekah tahun 630 Masehi, Muawiyah bersama keluarganya memeluk Islam, membuka lembaran baru dalam hidupnya yang penuh liku. Muawiyah dikenal sebagai sosok yang fasih berbicara, bijaksana, dan cerdas. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang dipercaya sebagai juru tulis wahyu, menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Selain itu, ia juga seorang pejuang yang gagah berani, ikut serta dalam berbagai pertempuran penting dan menunjukkan keberanian serta strategi yang matang. Karir politik Muawiyah mulai menonjol ketika Khalifah Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai gubernur wilayah Syam, Suriah, pada tahun 639 Masehi. Di sana, Muawiyah menunjukkan keahliannya dengan membentuk Angkatan Laut Muslim pertama, yang kemudian menjadi kekuatan penting dalam ekspansi Islam ke wilayah Mediterania dan Afrika Utara. Namun jalan kekuasaan tidak semulus yang dibayangkan. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang juga berasal dari keluarga Umayyah, Muawiyah menuntut balas dan menolak mengakui kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Konflik yang dikenal sebagai Perang Siffin pun terjadi, memperlihatkan kecerdikan Muawiyah sebagai pemimpin militer dan politik. Perang ini menyebabkan perpecahan umat yang mendalam, namun juga menjadikan Muawiyah sebagai penguasa Syam yang kuat. Setelah wafatnya Ali dan perjanjian damai dengan Hasan bin Ali yang melepaskan kekhalifahan, Muawiyah resmi menjadi khalifah pada tahun 661 Masehi. Ia memindahkan pusat pemerintahan kekhalifahan ke Damaskus, menjadikan kota itu sebagai pusat strategis pemerintahan Islam yang meliputi wilayah luas dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Di masa pemerintahannya selama hampir 2 dekade, Muawiyah memperkuat struktur pemerintahan dengan mendirikan birokrasi yang terorganisir, membangun istana dan masjid megah, serta meluaskan wilayah Islam melalui serangkaian penaklukan dan pengepungan, termasuk upaya mengepung Konstantinopel. Muawiyah juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengelola konflik internal, menghadapi pemberontakan dari berbagai kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Ia berusaha menjaga stabilitas dengan kebijaksanaan serta kompromi politik yang cermat. Di samping itu, Muawiyah mengubah kekhalifahan menjadi lebih bersifat monarki, mempersiapkan warisnya agar kekuasaan tetap berada dalam keluarganya. Kematian Muawiyah pada tahun 680 Masehi menandai berakhirnya era awal kekhalifahan Islam. Namun warisannya sebagai pendiri dinasti Umayyah tetap hidup dan menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia Islam. Sosok Muawiyah dikenang sebagai pemimpin yang kuat, cerdas serta kontroversial. Namun tanpa diragukan lagi, ia mampu membawa kekuasaan Islam ke puncak kejayaan baru. Setelah menjadi gubernur Syam, Muawiyah menghadapi tantangan besar ketika terjadi kekacauan di pemerintahan Islam pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang juga keluarganya. Muawiyah dengan tegas menuntut keadilan bagi Utsman dan menolak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang menggantikannya sebagai khalifah. Ketegangan antara keduanya akhirnya memuncak menjadi perang terbuka yang dikenal sebagai Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Di lembah Siffin, dekat sungai Efrat, dua pasukan besar bertemu. Ali dengan pasukan setianya yang terdiri dari pendukung kuat dari Kufah, dan Muawiyah dengan pasukan kuatnya dari Syam, bersiap untuk menentukan nasib kekhalifahan Islam. Pertempuran berlangsung sengit selama berminggu-minggu, meninggalkan ribuan korban di kedua belah pihak. Suara pedang dan teriakan prajurit menggema, sementara bendera perjuangan berkibar di tengah tanah yang berlumuran darah. Ketika pasukan Muawiyah hampir mengalami kekalahan, sebuah strategi cerdik dilakukan. Tentara Muawiyah menancapkan Al-Quran di atas tombak sebagai tanda perdamaian dan ajakan untuk arbitrase. Manuver ini membuat sebagian pasukan Ali ragu untuk melanjutkan pertempuran karena mereka tidak ingin berperang melawan firman Allah yang diangkat di medan perang. Perang Siffin berakhir dengan kesepakatan arbitrase yang menegaskan posisi Muawiyah sebagai penguasa Syam dan menghindarkan kekalahan total bagi dirinya. Namun,
Hasil ini menimbulkan perpecahan lebih dalam di kalangan umat Islam dengan lahirnya kelompok Khawarij yang menolak keduanya dan mulai melakukan pemberontakan. Muawiyah dengan keahliannya membangun kekuatan bukan hanya di medan perang tapi juga politik, terus memperkuat posisinya. Ia memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Damaskus, memusatkan kekuasaan dan membangun sistem pemerintahan yang kokoh dan terorganisir. Perjalanan Muawiyah bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga kecerdasan politik. Ia memadukan kekuatan, diplomasi, dan reformasi administrasi untuk menciptakan tatanan baru yang mampu mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dari pasir gurun hingga tepi sungai Efrat, dari kota-kota kuno hingga medan perang yang penuh darah, kisah Muawiyah adalah cerita tentang kegigihan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan dan membangun sebuah peradaban besar. Setelah perang Siffin yang melelahkan dan penuh ketegangan, Muawiyah bin Abu Sufyan semakin memantapkan kekuasaannya dengan membangun fondasi kuat bagi dinasti Umayyah. Dengan kecerdasan politiknya, ia memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas jaringan pengaruh dan memperkokoh pemerintahan yang terpusat. Muawiyah menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjamin stabilitas kekhalifahan. Oleh karena itu, ia melaksanakan reformasi dalam sistem administrasi, menetapkan pejabat yang loyal dan kompeten di berbagai wilayah, serta memperkenalkan sistem perpajakan yang teratur, guna mendukung kebutuhan pemerintahan dan militer. Damaskus, sebagai ibu kota baru, berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang ramai. Selain itu, Muawiyah memperkuat angkatan laut yang menjadi senjata penting untuk menaklukkan wilayah pesisir di Laut Tengah, terutama dalam menghadapi Kekaisaran Bizantium. Keberhasilan ini membuka jalur baru bagi perluasan Islam ke berbagai wilayah yang sebelumnya belum tergapai. Namun, bukan hanya tantangan eksternal yang harus dihadapi Muawiyah. Di dalam negeri tetap ada pemberontakan dan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang menolak kekuasaan Umayyah, termasuk kelompok Syiah yang masih setia pada keluarga Ali. Muawiyah menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun juga bijaksana dengan menanggapi tantangan tersebut secara strategis, terkadang dengan kompromi, terkadang dengan tindakan militer. Dalam perjalanan hidupnya, Muawiyah juga dikenal sebagai pemimpin yang pandai berdiplomasi, mampu menjalin hubungan dengan berbagai suku dan kelompok, serta menjaga kestabilan wilayah yang luas dan beragam secara etnis dan budaya. Ia mengatur suksesi kekuasaan dengan menetapkan putranya sebagai pewaris, membuka era monarki yang menjadi ciri khas dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi, ia meninggalkan warisan yang luar biasa, sebuah kerajaan besar yang terorganisir dan berpengaruh, yang mempengaruhi sejarah Islam selama berabad-abad ke depan. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kemampuan memimpin dengan visi, kebijaksanaan, dan keteguhan hati di tengah badai perjuangan.